Bergerak, tergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya benar-benar akan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia profil pelajar Pancasila menjadi. Assalamualaikum Mbak Habib. Waalaikumsalam Bu Novi. Selamat pagi Pak. Oke, selamat Bagaimana pagi kabarnya juga. hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali Bu Novi. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Nah, saya dengar Pak Habib mau melaksanakan coaching ya Pak ya. Iya Bu, hari ini mau coaching. Iya. Rencananya nanti saya sebagai coachnya Iya. dan coachingnya dibantu oleh Bu Erna. Oh iya. Jadi hari ini Pak Habib mau melaksanakan coaching dengan Bu Erna. Iya. Pak Habib coachnya, Bu Erna coachingnya ya. Iya. Iya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Pak ya, karena jenengan sudah mempercayakan kepada saya atau bekerja sama dengan saya untuk menjadi supervisor jenengan. Oke. Saya juga terima kasih karena jenengan juga bersedia menjadi supervisornya di sini. Sama-sama Pak. Iya. Tapi sebelumnya saya mau mengkonfirmasi dulu Pak. Ya. Kira-kira nanti di coaching panjenengan mau menggunakan metode prinsip yang bagaimana ya Pak? Nanti rencananya di coaching saya itu ingin menggunakan alur tirta Iya. dan menggunakan prinsip kompetensi kemitraan yang kreatif Bu. Jadi juga selain itu menggali pertanyaan yang berbobot sehingga sang coach nanti dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Oh seperti itu ya Pak. Iya. Jadi jenengan nanti ingin menggunakan metode tirta. Iya. Kemudian kompetensi yang lebih spesifik apa Pak yang panjenengan ingin kembangkan? Ya, jadi saya ingin nanti saya bisa mengutarakan atau mengeluarkan pertanyaan yang berbobot berdasarkan apa yang saya perhatikan dari coach, dan saya juga berharap nanti coach tersebut dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Iya, luar biasa sekali ya Pak ya. Itu ya, terima kasih. Jadi nanti Pak Habib ingin mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian menggali dari coachingnya ya agar Ya. bisa menemukan solusinya sendiri ya. Seperti itu ya Pak Habib. Iya, Bu. Baiklah Pak Habib, apakah hari ini Pak Habib sudah siap melaksanakan coachingnya? Ya, sangat siap. Bu. Ya, semoga nanti bisa berjalan lancar ya Pak. Amin, amin. Ya, Oke. selamat menjalankan tugas Oke. sebagai coach. Oke, terima kasih, Ya. Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Habib. Alhamdulillah, lama tidak ketemu. Bagaimana kabar hari ini, Berna? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak Habib ini? Ya, alhamdulillah sehat juga, Berna. Tetap semangat membantu anak-anak belajar. Iya, alhamdulillah. Kira-kira ada keperluan apa, Berna, hari ini kok datang ke sini, Berna? Ini Pak, saya mau diobrolkan sama Pak Habib Ya. tentang anak-anak di kelas. Jadi anak-anak di kelas ini untuk pemahaman soal matematika ini rendah Pak. Rendah ya, Bu ya? Iya. Kira-kira rendah bagaimana, Bu kok? Di soal penerapan di soal matematika yang soal cerita, anak-anak itu kesulitan Pak dalam mengerjakan soal cerita. Susah sekali. Jadi kalau dikasih soal, anak-anak itu sering tidak bisa menyelesaikan. Bu, susah seperti itu karena soalnya kan panjang Pak, Ya. tapi sebenarnya mudah. Seperti itu Pak. Kira-kira di materi apa, Bu, anak-anak? Ini soal cerita di materi yang geometri itu loh Pak. Geometri. Iya. Oh, jadi anak-anak itu kesulitan untuk memahami soal cerita di geometri, Bu, ya? Iya, sebenarnya sih beberapa materi juga kalau dalam Iya. bentuk cerita mereka mengalami kesulitan, Pak. Kalau memahami ini diapakan dulu ya. Tapi kalau hanya dikasih tahu, dikalikan, dijumlahkan itu bisa. Jadi kalau dengan hal-hal yang sederhana mereka bisa ya. Iya, tapi kalau sudah dikaitkan dengan soal cerita, mereka kebingungan, Pak. Kira-kira penyebabnya apa, Bu? Mereka tidak pemahamannya kurang seperti itu. Menurut saya ini anak-anak kurang minat dalam membaca. Jadi kalau sudah ketemu soal yang banyak gitu sudah pasti susah soal ini seperti itu. Jadi dari sugestinya dan nggak pernah mau mencoba.
Jadi untuk minat dalam bentuk soal yang sangat panjang itu anak-anak tidak mau mencoba, kayaknya ini pasti susah. Jadi pemahaman anak-anak dalam memahami soal cerita itu kurang begitu Pak. Jadi mereka intinya beranggapan kalau soal panjang itu pasti susah soalnya Iya, sulit iya. dikerjakan. Terus ini kalau mau memahami yang soal yang panjang lebar itu anak kesulitan. Oh, kesulitan. Iya. Ya setelah jenengan tahu tadi kira-kira penyebabnya, kemungkinan ada hal lain kekuatan apa atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak atau kekuatan jenengan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan itu. Kalau menurut saya, kalau lihat kondisi anak-anak seperti itu, mungkin ini kita itu perlu kayak merancang pembelajaran yang ini apa ya, lebih menarik. Jadi pembelajaran itu lebih ke banyak latihan soal cerita, terus dikasih kesukaannya anak-anak Pak. Jadi minatnya anak apa ya, kasih soal berbentuk game mungkin, game. Jadi anak-anak itu lebih apa ya, lebih tertarik. Meskipun soal cerita kalau dalam bentuk game kan anak-anak berminat. Jadi latihan soal, sering diberikan latihan soal dalam bentuk game, terus kita merancang pembelajaran yang menyenangkan. Otomatis anak-anak kalau meskipun soal cerita, kalau pembelajaran itu dirancang sangat menyenangkan, kan otomatis sangat senang anak-anak. Seperti itu menurut saya, Pak. Jadi setelah Anda menjabarkan beberapa alternatif solusi tadi, berarti jenengan tahu nggak penyebabnya dari murid atau dari guru sebenarnya? Mungkin juga kalau yang pertama ya mungkin dari guru Pak. Iya. Jadi gurunya harus bagaimana sebenarnya? Ya lebih merancang pembelajaran yang menyenangkan gitu. Lebih menyenangkan. Ini luar biasa Bu. Jadi apa yang jenengan rencanakan tadi sangat luar biasa bagusnya. Terus rencana untuk pelaksanaan itu kira-kira kapan? Harapan saya ini rencananya ini dalam waktu dekat Pak. Kan butuh juga kita konsultasi dulu dengan kepala sekolah tentang masalah tahapnya seperti apa. Kan harus kita ngobrol dulu Pak dengan kepala sekolah, terus sama teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya solusi yang lain. Jadi nanti kita berkolaborasi dengan teman-teman. Terus nanti selain itu juga apa? Kita juga bisa mengkonfirmasi ke orang tua juga kalau di rumah bagaimana, apakah anak-anak ini kesukaannya apa. Kalau di rumah memang terlalu banyak main game, berarti bila perlu saya memberikan soal melalui HP juga. Jadi anak-anak itu lebih apa ya, main game di rumah, tetapi gamenya ke soal ya, ke soal cerita. Jadi anak-anak kan terbiasa ya. Bermain seolah-olah bermain padahal belajar ya. Iya, maunya begitu ya. Jadi yang pertama ya tetap apa ya, konsultasi dulu lah dengan teman-teman dan kepala sekolah seperti berarti itu. Intinya dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat dan wali murid juga ya. Iya, lebih apa ya? Karena kan penting juga orang tua itu tahu apa yang dialami anak-anak di sekolah seperti itu, Pak. Kira-kira jenengan punya target berapa persen Bu keberhasilannya dari rencananya nanti yang akan dilaksanakan? Kalau bisa ya sekitar 70 sampai 80 lah Pak. Karena ini kan di awal ya. Maksudnya kita kalau langsung mentargetkan 100 itu keberatan. Kita lihat dulu. Jadi kita evaluasi seperti itu, Pak. Iya. Sumber dayanya ya. Iya, iya. Terus dari target-target itu, seandainya nanti Anda menghadapi kendala ke depannya, kira-kira apa atau prinsip apa yang jangan gunakan agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi, Bu? Agar tetap apa jenengan apa ya, semangat jenengan agar tetap berjalan dengan baik. Tentu ini Pak, harus ada yang mantau. Jadi kepala sekolah. Ya. Jadi kalau kita semangatnya kendor, nanti ada kepala sekolah, ada teman juga seperti itu. Jadi saat berkolaborasi kita juga harus saling berdiskusi seperti itu. Berarti intinya konsistensi ya, konsistensi ya. Terus ya. Karena kalau nggak ada yang mengingatkan, kadang-kadang kita terus teledor ya. Itu rencananya di awal saja, berikutnya sudah nggak dilanjutkan. Ya, kebanyakan memang seperti itu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah konsistensi, komunikasi dan kolaborasi juga.
Jadi harapan Ibu setelah nanti rencananya berhasil dan kedepannya tetap berjalan dengan normal, dengan sesuai harapan, kira-kira kiat-kiatnya apa, Bu? Yang pertama, sebagai guru tetap merancang pembelajaran yang menyenangkan, Pak ya. Terus yang kedua, kita harus membiasakan anak-anak mengerjakan soal latihan yang berbentuk cerita. Yang ketiga, kita tetap konsultasi dengan orang tua, biar nanti sejalan yang kita laksanakan. Dan ini kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, itu semuanya harus dilaksanakan sekonsisten mungkin, seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali, Bu ya. Semoga nanti apa yang jenengan harapkan sesuai dengan apa yang jenengan usahakan, dan semoga nanti hasilnya bisa sesuai dengan target dan bahkan bisa melebihi target. Amin, amin. Selamat melaksanakan dan semoga sukses, Bu. Terima kasih ya, amin. Terima kasih ya Pak Habib, Ya, sama-sama, Bu. sudah membantu mengarahkan Sama-sama. sampai saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam, Bu Novi. Ya, alhamdulillah ya Pak. Tadi jenengan sudah melaksanakan coaching dengan Bu Erna. Ya. Saya lihat tadi Pak Habib begitu lancar, sudah bisa menggali Bu Erna juga. Nah, ya ada satu Pak yang ingin saya tanyakan. Ya. Nah, kira-kira dari yang Bapak ungkapkan yang di awal tadi, nah, indikator ketercapaian apa yang sudah Bapak dapatkan selama melaksanakan coach dengan Bu Erna tadi? Jadi awalnya gini, Bu, tadi kan saya untuk pelaksanaan coaching ini Ya. saya menggunakan alur Tirta. Ya. Tirta yaitu dari tujuan dan sampai tanggung jawab. Nah, pada awalnya saya sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Erna, Ya. dan saya juga berhasil mengeluarkan kata-kata pertanyaan berbobot dari apa yang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Erna. Jadi sampai perencanaan dan pertanggungjawaban juga sampai pemantauan, Bu. Jadi seperti itu, dari ya. tahapan-tahapan cerita tersebut sudah muncul, terus Bu Erna juga sudah menemukan solusinya. Ya, baik, sudah luar biasa sekali Iya. ya Pak ya. Jadi jenengan tadi sudah mencapai indikator yang Bapak harapkan. Iya, sudah. Termasuk misalnya pada saat penggunaan metode Tirta, Iya. Bapak sudah mencapai di tujuan tersebut. Iya. Kemudian berhasil mengidentifikasi. Kemudian Bapak juga sudah menggali potensi dari Bu Erna sebagai coach untuk menemukan masalahnya sendiri. Ya. Seperti itu Pak ya? Iya, Bu, ya, seperti Iya, itu. betul sekali. Tadi dari pengamatan saya juga seperti itu. Saya lihat Pak Habib sudah bisa melaksanakan coaching ini melalui metode Tirta ya Pak. Ya. Kemudian, tadi Bapak sudah selesai. Kira-kira ada kompetensi yang masih ingin dikembangkan lagi nggak untuk menuju keberhasilan pelaksanaan coaching itu, Pak? Kalau dari berdasarkan pelaksanaan tadi, sebenarnya kan untuk pertanyaan berbobot juga dan menggali itu kan sebenarnya tahap selanjutnya. Tapi alhamdulillah pada pelaksanaan tadi sudah tercapai juga. Iya, betul, Jadi, Pak. Sudah tercapai semuanya. Ya. Jadi jenengan hanya ingin lebih menggali lagi Ya. untuk menggunakan pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu ya, ya, Pak ya. seperti itu. Iya, sudah luar biasa sekali, Pak. Iya, terima Alhamdulillah coaching jenengan sudah berjalan dengan lancar, dan ini juga harapan saya itu bisa bermanfaat bagi Ya, kita amin. semua Amin. dan bisa memberikan pendidikan pada anak untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu, iya. Ya, terima kasih Pak ya sudah bekerja sama dengan saya. Sekali lagi terima kasih. Semoga nanti Pak Habib bisa melaksanakan tugasnya kembali dan bisa memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Ya, sama-sama Ya, Bu. Saya terima juga berterima kasih. kasih Bu karena jenengan sudah memantau dari kegiatan coaching ini, Iya, sama-sama. sehingga saya bisa menemukan apa yang harus saya perbaiki dan bisa menemukan mana yang harus saya tingkatkan. Seperti itu, Iya. Bu. Iya Pak Habib, terima kasih. Selamat Ya, melanjutkan sama-sama, tugas Bu. kembali ya Pak. Oke, Ya, sama-sama. selamat bekerja. Semoga tetap sehat selalu dan semangat. Amin.
Oke, terima kasih Pak. Sami-sami, Saya Bu. akhiri assalamualaikum Pak ya. Selamat Waalaikumsalam bertugas. warahmatullahi wabarakatuh. bergerak